pergerakan rupiah seperti apa? Karena kan sejak November 2024 pelemahan rupiah terus berlanjut bahkan hingga awal tahun ini. Apalagi dengan ekspektasi pelantikan Trump, rupiah semakin menunjukkan pelemahannya. Nah, apakah dengan pemangkasan suku bunga BI dan juga ada kebijakan DHE, ini juga menjadi tenaga bagi rupiah untuk melanjutkan penguatannya? Saya rasa itu bisa menjadi satu katalis yang positif ya untuk rupiah ya, karena itu menjadi satu bagian dari intervensi Bank Indonesia. Nah, saya lebih melihat kepada tantangan yang akan dihadapi rupiah ke depan ini ya, karena kalau kita melihat sejauh ini kan dari tekanan globalnya yang membuat rupiah kita itu melemah di hadapan dolar AS, seperti indeks dolar yang sempat terbang ke level 109, kemudian juga US Treasury-nya sempat ke 4,8%. Nah, hal-hal itulah yang membuat kita itu di mata asing ya lebih wait and see dulu begitu, karena bunga di sana lebih menarik atau lebih tinggi begitu dan mereka bisa menghindari risiko kurs. Nah, sekarang kalau saya lihat rupiah kita itu kan di kisaran 16.100-an ya, sudah lebih membaik lah dibandingkan dengan beberapa hari lalu yang sempat ke 16.300. Secara teknikal saya melihat sebenarnya relatif stabil begitu ya, tapi karena masih di level 16 ribuan ya, ini bisa dibilang belum terlalu menguat signifikan sekali begitu. Tetapi kita nanti bagaimana dengan intervensi Bank Indonesia ke depan dan juga bagaimana jalannya perdagangan ke depan ya. Karena dengan DHE itu kan bisa disimpan lebih banyak devisa kita, kemudian juga sepertinya guliran dari dividen-dividen interim ini juga sudah berakhir begitu ya, sudah mulai usai. Jadi harusnya rupiah kita akan relatif lebih stabil gitu. Nah, kira-kira dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia perlu mengeluarkan senjata lagi nggak sih? Karena kan dengan pemangkasan suku bunga acuan, sebetulnya ini bukan menjadi angin segar bagi pergerakan rupiah. Betul, karena kalau suku bunga turun, untuk rupiah ini kan serasa seperti mengorbankan rupiah begitu ya, untuk pertumbuhan ekonomi begitu. Jadi rupiah kita itu akan bertahan kuat kalau misalnya suku bunga dipertahankan begitu ya. Tetapi kan di sini pemerintah lebih melihat dalam skop yang lebih luas ya, karena di awal tahun ini kita mengalami inflasi yang rendah begitu, daya belinya juga masih belum pulih. Jadi alih-alih mempertahankan rupiah menguat, kita mengorbankannya terlebih dahulu untuk pro terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi nanti seharusnya akan mengikuti ya, jika pertumbuhan ekonomi kita bisa positif, ya rupiah kita juga akan menguat kembali begitu. Jadi ini ada efek yang ada multipliernya begitu. Lalu bagaimana terkait dengan pelaku pasar yang menanti hasil rapat KSSK? Bagaimana dampaknya bagi pasar keuangan domestik dan juga seperti apa proyeksi Anda terkait dengan pergerakan IHSG dan juga rupiah, di mana pekan depan cuma akan ada 2 hari perdagangan saja? Sebenarnya menarik dinanti ya, karena dari beberapa pidato pemimpin pemangku kepentingan ya, seperti Bu Sri Mulyani, kemudian Bank Indonesia, OJK juga. Jadi kita menantikan bagaimana sebenarnya tanggapan mereka soal pertumbuhan ekonomi saat ini. Apalagi untuk targetnya Pak Prabowo itu kan untuk di akhir kepemimpinannya sampai dengan 8% ya. Apalagi kalau di tahun ini kan sebenarnya banyak tantangan ya. Untuk kita bisa tumbuh 5% saja sebenarnya itu bisa dibilang bisa bagus begitu ya. Maksudnya sudah cukup bagus kalau kita bisa 5%. Tapi di sini Bank Indonesia ya kemarin itu kan menurunkan suku bunga, tetapi mereka menurunkan target pertumbuhan ekonomi di sekitar 4,95 sampai dengan 5,5 kalau nggak salah ya. Jadi, nah disitulah yang mungkin menjadi tantangan kita, bahwa di tahun ini perlambatan ekonomi itu bisa saja terjadi, sehingga bagaimana kita dalam mempertahankan pertumbuhan ini tetap positif. Nah, itulah yang menjadi tantangannya, seperti di konsumsi ya, karena konsumsi kita itu masih menjadi kontributor utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Untuk di pekan depan, singkat saja Tasya. Pekan depan mungkin kita masih dalam ini ya, suasana menanti laporan keuangan, karena biasanya setelah banking itu kan akan dilanjutkan oleh sektor-sektor yang lainnya, dan kita akan menanti bagaimana hasil kinerja mereka sepanjang 2024. Dan biasanya karena 2024 itu kan kita mengalami era suku bunga yang tinggi, tetapi rupiah kita melemah, kemungkinan yang akan menarik adalah di sektor yang banyak ekspor ya, karena ketika rupiahnya melemah kan mereka dapat pendapatan dari dolar. Nah, kemungkinan mereka masih akan mencatatkan kinerja yang relatif positif. Jadi menarik untuk dicermati. Oke, baik.